Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, salah satu rasul yang namanya disebut dalam setiap kita bersolawat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, mendapatkan puncak cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim juga kita kenal sebagai bapak tauhid, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan perwujudan atau implementasi dari tauhid cinta. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan puncak cinta dari Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut Khalilullah. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan puncak cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau sendiri punya sifat yang sifatnya itu diabadikan dalam Al-Qur'an, disebut dengan punya awwahun halim, punya sifat penyantun dan penyabar. Nah, dua sifat inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalani hidup bisa dengan tenang dan senang. Jadi menghadapi setiap persoalan, menghadapi perintah Tuhan, itu semuanya dilakukan dengan tenang. Apapun yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim itu dihadapi, disikapi dengan tenang. Itulah yang namanya sifat awwahun halim, penyantun dan penyabar. Nabi Ibrahim tetap tenang ketika harus menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tetap tenang ketika harus memasuki api pembakaran. Waktu itu belum tahu kalau api akan dibuat dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneladani dua sifat Nabi Ibrahim alaihissalam itu, berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba Allah yang penyantun dan penyabar. Dengan dua sifat itu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Pemirsa yang berbahagia, yang kemudian menjadi teladan bagi kita sekaligus sesuatu yang menakjubkan bagi kita adalah ketika mewujudkan cintanya kepada Allah itu terwujud atau teraplikasi dalam bentuk pengorbanan, ketaatan, dan kesetiaan. Ya. Pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan supaya menyembelih anaknya, namanya Ismail. Ini sebuah perintah yang luar biasa. Ketika menunggu lama untuk mendapatkan anak, kemudian dia memperoleh anak, sedang senang-senangnya mendapatkan, lalu disuruh mengorbankan. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah melebihi semuanya. Jadi kalau sudah urusan cinta kepada Allah, maka yang lain-lain itu menjadi sangat kecil. Nah, kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anak kita, tetapi kita hanya diperintahkan untuk mengorbankan berupa zakat, infak, sedekah, dan lain-lain
dari sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan kita juga semuanya saya kira yang sepanjang masih hidup, kita itu senang dengan memiliki rezeki berupa harta benda. Justru ketika kita sedang senang dengan harta benda itu kita menjadi sangat bernilai ketika kita mau mengorbankan, mau menginfakkan harta benda kita. Itu pengorbanan. Kemudian yang kedua, kesetiaan. Jadi wujud cinta adalah kesetiaan. Nabi Ibrahim sangat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia kepada perintah Allah, setia kepada keluarganya. Sehingga meskipun keluarga itu dirundung banyak masalah, tetapi tidak kemudian berpikir merubah posisi keluarga, misalnya menceraikan istrinya, itu tidak dilakukan oleh Ibrahim. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim taat semata. Dan taat kepada Allah itu tidak kemudian menurunkan derajatnya, tidak kemudian rendah martabatnya, justru semakin meningkat derajatnya. Karena taat, maka derajat kita akan semakin meningkat. Pemirsa yang berbahagia, keteladanan yang paling utama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhidnya yang tidak terkira. Jadi ketika sudah urusan tauhid, mengesahkan Allah, kemudian diwujudkan dalam bentuk pengorbanan. Maka marilah kita wujudkan tauhid cinta dengan mengorbankan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk kepentingan yang bermanfaat bagi sesama manusia. Infak diantaranya demikian. Dan Al-Quran mengatakan infak boleh dilakukan dengan terang-terangan, boleh dilakukan dengan diam-diam. Yang tidak boleh adalah diam-diam tidak berinfak. Nah, maka mari kita sekalian berusaha semaksimal mungkin, hanya diminta sedikit oleh Allah, mengorbankan sebagian dari harta benda kita untuk kepentingan bersama, sehingga kita betul-betul keimanan kita terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang berguna bagi sesama manusia. Mewujudkan sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat lebih bagi manusia lainnya. Nah, mudah-mudahan hidup kita semakin bermanfaat dengan apapun yang kita miliki, bisa bermanfaat dengan harta kita, bisa bermanfaat dengan tenaga kita, bisa bermanfaat dengan nasihat kita, bisa bermanfaat dengan pemikiran kita, dan lain-lain, apa yang memungkinkan hidup kita bermanfaat bagi sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.